Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pagi hari ini, kita masih diberikan kesehatan untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Haleluya, yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bersyukur untuk kasih Tuhan sepanjang minggu ini kami boleh dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka untuk tiba sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hambanya yang Tuhan utus, Bapak Pendeta Leonardo Gultom. Kami percaya firman yang akan disampaikan menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah firman ini boleh mengajar kami, mengingatkan kami, memberikan hal-hal yang baru yang tidak kami ketahui sebelumnya. Dan yang lebih utama kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh Allah saja yang berkuasa di tempat ini, bertakhta dan beracara secara bebas di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami sepanjang minggu ini yang kami lakukan Tuhan. Kelalaian kami, ketidaktaatan kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Sehingga kami boleh layak masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap menjadi orang-orang yang selalu bersyukur Tuhan. Sebab rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Dengan ucapan syukur kita naikkan pujian ini. Di dalam hidup kami percaya rancangan-Mu sempurna. Terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti Tuhan. Mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Yes Tuhan.
Tuhan, kau sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur kita pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita sembah Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Sekian namanya kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Yes Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sekiara lama takara lama Yesus. Oh, yes, haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Oh, haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, haleluya. Tak ada lembah kelam. Glory bagimu. Hatiku Mu yang menopang. Katakan Kaulah Yesus, haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
bersukacita bagi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Yang siap bersukacita buat Tuhan, beri salam tos kanan kiri muka belakang saudara. Haleluya, glory bagi Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yeay. Tepuk tangan bersama-sama dong buat Tuhan. Woo. Semua. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Yeah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yes. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Yeah. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Kakiku. Yes. Baru tiap pagi semuanya bersyukur. Bersyukurlah. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Yeah. Di atas gunung dan di dalam tanganku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Rahmat yang kakiku. Empat pagi. Yeah. Bab rahmat baru tiap pagi. Tuhan dapat kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Haleluya. Oh, kasih setianya. Oh, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Glory bagi-Mu. Semua tanganku ku angkat padamu. Yuk semuanya bersyukur. Kakiku. Yes. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yeah, haleluya. Bersyukurlah. Yeah. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Haleluya. Kasih setianya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yes Tuhan. Engkau baik. Kasih setianya. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yes. Glory. Na 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 na. Haleluya. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sangat baik. Bahkan teramat baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Siap lebih lagi? Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, kami bersukacita Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yes, tepuk tangan bersama-sama. Yes. Oh, haleluya. Glory. Oh, katakan kasih Allah tak
Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan.
inilah sebagai pengakuan kami umat-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Itu sebabnya kami menghampiri Tuhan saat pagi hari ini. Untuk kami mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima pengagungan ya Tuhan. Berikan kami hati untuk mengalami berjumpa dengan Tuhan hari ini. Sehingga ketika kami datang akan menjadi pribadi dan pulang menjadi pribadi yang berbeda. Yaitu di mana kasih karunia Allah melimpah-limpah atas kami. Berfirmanlah Tuhan atas kami pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Apapun yang menjadi maksud Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu adalah mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam. Berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang untuk kesekian kalinya saya dipercayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pikir sekarang ini sudah kondusif, makin banyak ya. Puji Tuhan. Ya. Kalau saudara belum kenal saya, ya ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya Pastor Leonardo Gultom. Ya, saya mengembalakan di GBI Gihon Rayon 12. Oleh karena kemurahan Tuhan 8 tahun kami sudah menjalani pelayanan ini dan ada beberapa cabang. Salah satunya adalah di Tabanan dan Singaraja. Nah, sekarang lagi merintis di mana di Nusa Dua. Orang-orang Kupang, orang-orang NTB di sana banyaknya. Ya. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang breakthrough. Ya, tentang terobosan dalam hidup kita. Mari kita untuk mempersingkat waktu, mari kita buka di dalam Markus pasalnya yang kelima. Kita Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Maafkan saya kalau saya nanti khotbah itu sifatnya pengajaran ya. Karena memang basic saya dosen ya. 8 tahun saya mengajar di Jakarta. Yaitu di pemerintah sama di STT namanya Kataros. Kata Kataros itu berhati tulus. Jadi kalau mau kuliah di sana harus hatinya tulus ya. Harus berhati tulus gitu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum pada kita konteks ini, ya, pernahkah saudara mendengar tentang seorang wanita juga yang dari Kanaan berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya? Yang dia bilang, Yesus anak Daud kasihanilah anakku yang sakit gitu. Lalu bilang ini, tidak pantas seekor anjing minta apa? Makan apa? Makan roti dari remah-remah tuannya. Kenapa kok begitu bangetnya? Kasarnya Tuhan Yesus yang ngomong begitu. Ada apa sebenarnya? Sampai wanita itu dan kemudian doanya dan jeritannya itu
Yesus tidak seolah-olah tidak respon gitu. Memandang pun tidak gitu. Kepada wanita Kanaan ini. Nah, konteks masalah pada waktu itu adalah gini Bapak Ibu. Karena yang bisa menyebut Yesus anak Allah hanyalah orang Israel. Hanya orang-orang pilihan Tuhan. Jadi dia datang meminta menjerit kepada Tuhan. Dia dengan tidak tulus. Tetapi dia berspekulasi. Dia membohongi dirinya. Dia seolah-olah mengidentikan dirinya dengan bangsa Yahudi. Sehingga Yesus gak respon pada waktu itu. Yesus anak Daud. Gitu. Kasihanilah aku gitu. Makanya Tuhan mau menerima doa kita. Datanglah dengan apa adanya. Bukan apa ada apanya kan gitu. Ya. Kita tidak tulus, nanti nggak tulus. Jadi seolah-olah dengan mengaku dirinya sebagai orang Yahudi atau orang Israel, dengan harapan tujuannya Yesus tergeraklah hatinya dan menyembuhkan anaknya. Tetapi cara dan metode itu salah di hadapan Tuhan. Makanya dia nggak respon. Tetapi lihat di bawahnya Bapak Ibu. Ketika dia bilang, Yesus kasihanilah aku. Maka seketika itu Yesus berkata kepadanya, jadilah seperti imanmu. Apa yang kau kehendaki daripadaku? Dia katakan. Melalui peristiwa Kanaan ini Bapak Ibu, wanita Kanaan ini, maka yang dia datang dalam konteks dia datang kepada orang-orang orang Yahudi adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel sebenarnya. Tapi dengan peristiwa itu, maka keselamatan itu terbuka bagi bangsa-bangsa. Amin. Jadi kalau bisa maunya gitu datang apa adanya kepada Tuhan, ketika dijawab doamu, maka itu membuka pintu kepada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan gitu loh. Dan orang bisa mengenal Kristus. Katakan amin. Jadi bukan untuk kepada pribadi kita. Makanya Yesus waktu itu tidak respon. Karena dia datang dengan cara menipu dirinya. Dengan mengambil istilah dia seolah-olah orang Yahudi. Kan ada begitu kan kayak orang Manado misalnya. Separah-parahnya orang Batak pintarnya bahasa Manado. Ngana so tidak, ngana kah temankah kita gitu. Anda punya Pak itu gimana gitu. Bagaimanapun logatku menipu diri, saya akan tahu Pak Gembala pasti tahu. Ini bukan orang Manado gitu. Dari kulitnya saya udah kelihatan toh. Iya kan? Iya, dulu waktu saya di pelayanan di Jakarta Bapak Ibu dari tahun 2001 sampai 2014. Ya, dulu saya black sweet Bapak Ibu. Tapi setelah di Bali ini panasnya jadi black epet Bapak Ibu. Iya. Ya, kembali kepada konteks wanita ini. Ya, simpel saja dikatakan diceritakan ada seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan Alkitab mencatat bahwa segala upaya telah dilakukannya. Segala cara bagaimana ia supaya dapat pulih dari pendarahan ini. Bahkan dicatat semua keuangannya habis. Dan dia ke tabib. Tapi apa akan dikatakan Alkitab? Tidak ada faedahnya. Kalau pada konteks seperti ini Bapak Ibu, orang yang pendarahan itu najis Bapak Ibu. Najis itu begini. Kalau dia mau lewat di tengah-tengah orang ramai, maka dia akan berteriak dulu. Najis, najis, najis gitu. Gitu ya. Nah, maka orang akan menyingkir dan memberikan dia lewat. Tapi Bapak Ibu konteks pada waktu itu membiarkan lewat. Tidak berarti orang diam aja gini. Enggak Bapak Ibu. Pasti dicemooh. Cepat lu. Pergi kamu orang najis. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang mengambil batu atau melempar dan melemparnya supaya dia cepat berlalu. Karena itu wanita menajiskan. Nah saudara-saudara. Kalau orang seperti ini, pada posisi seperti ini. Saya percaya semua usaha sudah dilakukannya. Ada alasan bagi dia untuk tidak berharap lagi kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu saya, jujur Bapak Ibu, saya tidak mau mengkonseling orang. Ya, mengkonseling orang itu mengambil tugasnya Tuhan. Misalnya gini, Bapak ini sudah habis-habisan menghadapi masalah. Sakit ini sampai stadium 4 begini, begitu. Pokoknya banyak lah, hartanya habis sebagainya itu. Lalu saya nggak berani berkata begini kepada dia, Pak sabar ya, bertekun. Di balik semua masalahmu ada hikmat. Ini konyol namanya. Karena kita tidak mengalami peristiwa itu.
Jadi apa yang harus kulakukan adalah pertama adalah saya katakan begini, Pak. Jikalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, mintalah hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhanlah yang bisa menjelaskan kepadamu. Karena apapun yang kami jelaskan, kamu tidak akan pernah memuaskan hatimu. Karena tidak semua dalam peristiwa dalam hidup ini dapat dijelaskan secara memuaskan. Tidak semua Bapak Ibu. Ada bagian-bagian kita tidak mampu Bapak Ibu. Yang kedua adalah konseling Bapak Ibu. Kadang-kadang gini ya, mengkonseling jemaat gitu kan. Kadang-kadang. Ini konseling hamba Tuhan yang provokator. Gini. Misalnya gini, konseling dia gitu. Pak, suamiku Pak kurang ajar. Sering naboki saya gini. Kalau pendetanya ngomong gini, gitu ya? Oh gitu. Separah itu kah? Itu provokator Bapak Ibu. Itu gak boleh Bapak Ibu. Itu gak boleh dilakukan. Tapi sering dilakukan hamba Tuhan. Cerita sedikit belum selesai, sudah tahu masalahmu, mari kita berdoa gitu. Doa itu nanti terakhir. Biarkan dia mengungkapkan persoalannya. Jadi kalau ada masalah-masalah jemaat itu dengar. Saya berusaha mendengar. Karena kehebatan seorang pria itu adalah bukan apa yang diperkatakannya. Tapi dia mampu mendengar. Katakan amin. Iya mendengar. Kenapa? Karena wanita itu kalau nggak ngomong 30.000 kata sehari, stres Bapak Ibu. Stres. Coba gembala misal tiba-tiba misalnya, udah capek pelayanan masuk ke rumah gitu. Pak saya mau cerita tentang anak kita. Bu maaf ya, apa capek gitu. Nggak didengerin, dia pergi aja kamar. Nanti emosinya akan kepada anak. Makanya anak nggak ada tahu apa-apa. Makanya sana kau mandi, sana. Anaknya jadi bulan-bulanan Bapak Ibu. Jadi sekarang saya rubah metode. Kalau istri saya ngomong gitu ya, udah capek gitu ya, Pak gini-gini, oh gitu. Saya usahakan memberikan telinga, begini-gini, oh, gini-gini, oh. Lama-lama kan saya capek kan, oh gitu. Papa ngantuk ya, ya udah istirahat sana. Nah, jadi kan tidak menyalahi kan, dia cerita, saya dengar gitu. Sampai akhirnya saya capek gitu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu, seorang dalam namanya pengantar konseling itu tidak boleh dilakukan karena itu provokator. Biarkan dia bercerita, diam saja lalu dia bilang, coba ceritakan kebaikan-kebaikan suamimu. Masa gak ada yang baik gitu. Diceritakan begini-begini. Terus tiba-tiba tuh saya konseling. Ya kan tiba-tiba tadi kan nangis persoalannya, tiba-tiba dia teriak gitu. Kenapa Bu? Waktu itu saya renungkan ada peristiwa-peristiwa yang mengesankan suamimu. Nah toh itu yang diingat. Gitu toh. Itu yang diingat. Iya. Kalau lagi pacaran mah enak Bu. Pacarmu kentut pun kau bilang bawa nangka. Tapi kalau udah menikah beda. Coba kamu udah menikah punya anak kentut kau di depan suamimu. Sana kamu. Gitu. Dulu waktu pacaran kau bilang bawa nangka. Gitu. Sekarang kok beda-beda Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, tetapi wanita ini tidak putus asa. Lalu dia timbul sebuah pengharapan. Dari mana pengharapan itu datang? Yang pertama adalah mendengar berita tentang Yesus. Amin. Bagaimana iman kita mau bertumbuh? Yang kita dengar lain. Yang hanya bisa kita lakukan hanya gosip. Mendingan kalau saudara tidak berbuat apa-apa dalam gereja, mendingan saudara diam dan banyak berdoa saja deh. Gitu. Jadi wanita ini dikatakan semua sudah habis. Segala sesuatu sudah diupayakan ke tabib, tapi tidak ada perubahan apapun. Anda baru pilek saja, Pak Pendeta, Gembala bilang, kenapa Bu tidak ibadah? Pilek Pak. Gitu. Ini Bapak Ibu bayangkan, 12 tahun lamanya, bukan waktu yang singkat. Tapi ketika dia dengar berita tentang Yesus, pengharapan itu timbul. Jadi bagaimana kita mengalami terobosan dalam hidup ini adalah pertama adalah banyaklah mendengarkan berita-berita tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya usahakan Bapak Ibu setiap hari. Ya kalau paling meleset adalah paling sekurang-kurangnya adalah 2 pasal saya baca Alkitab. Tapi kalau bisa 5 pasal setiap hari saya baca. 5 pasal saya baca setiap hari.
Karena memang itulah pengharapan. Kalau kita hanya mendengar yang lain di luar sana, membuat kita kekuatan kita menjadi tawar Bapak Ibu. Tahun ini di tema di Pak Niko, kami kebetulan dari Pak Niko, GBI Pak Niko. Maka tahun ini kami punya tema adalah tahun 2023 adalah Raise Up. Bangkit, menjadilah pemenang. Dan itu harus dihidupi dan berulang-ulang, tidak bisa dibatinkan, tapi diperkatakan terus. Bangkit, terjadilah pemenang. Raise up, victory, serukan kemenangan. Ada lagu saya dulu ciptaan sampai karena lagu-lagu, saya kan nggak bisa note, cuma ngomong gitu, tapi terciptalah lagu itu. Serukan kemenanganmu, sebab Allah di pihak kita. Serukan kemenanganmu, sebab Allah di pihak kita. Bersama Allah kita bisa, bersama Tuhan kita menang. Haleluya, haleluya. Gitu. Tapi lainnya nggak tahu lah. Gitu. Lupa gitu. Ya, gara-gara jatuh cinta waktu itu jadi lupa. Karena cantiknya istriku waktu itu jadi lupa gitu. Nah saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, yang pertama adalah bagaimana orang mengalami sebuah terobosan di dalam hidupnya. Adalah breakthrough dalam hidup adalah banyaklah mendengar mendengar firman Tuhan. Karena dari sanalah katanya, karena iman itu katanya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau bicara tentang mata, ya kan, telinga gitu kan, itu banyak sekali di dalam Alkitab. Hendaklah setiap telinga mendengar apa yang dikatakan kitab suci. Hendaklah matamu tertuju kepada Allah. Makanya sekarang kan tema GBI kita kan hari ini yang terbesar adalah berpusat kepada Kristus. Memang pusatnya kepada Kristus. Kalau melihat situasi mah, apalagi Jokowi, presiden kita mengatakan tahun ini tahun apa? Tahun krisis besar. Kalau kita nggak lari kepada perlindungan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang rapuh. Dan banyak alasan untuk kita untuk lari dan tinggalkan Tuhan. Yang kedua adalah apa yang dilakukan wanita ini ketika mendengar itu. Kemudian yang kedua adalah dia mendekat kepada Tuhan. Jangan ketika ada persoalan malah menjauh dari Tuhan. Kami tadi bercerita sharing sedikit kepada Bapak Gembala, Bapak Ibu. Kami membina anak LPK, namanya anak-anak muda dari Lombok dan Sumatera. Itu ada berkisar 80-an, itu kita gembalakan. Selama 3 tahun mereka terpuruk oleh karena corona, dia kita gembalakan. Lalu kemudian tiba-tiba corona, selesai corona ini Bapak Ibu, tetap corona, ada jemaat kita 15 rumah tangga. Katakanlah kalau 2 anaknya, Anda bayangkan berapa. Jadi Bapak Ibu, jemaat kami itu habis Bapak Ibu, sampai 80, berarti 80 tambah katakanlah 15, kalau anaknya 2, 30, 45, hampir 100-an lebih. Ya. Tapi mereka jadi berangkat ke Jepang gitu. Tapi jemaat yang 15 ini, rumah tangga ini, ketika corona itu terjadi mereka pulang sampai sekarang belum kembali. Sesek Pak. Kita sudah dari lahir dia kita mandiin ibaratnya gitu, kita didik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Hilang begitu saja, sesek. Tapi justru karena gitu bukan berarti saya menjauh kepada Tuhan kok begini, enggak. Tapi saya semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara, kalau wanita ini mendekat, perhatikan baik-baik. Kalau wanita ini mendekat, berusaha mendekat kepada Yesus pada waktu keramaian itu, jika dia ketahuan, dia adalah seorang wanita yang najis, maka jangan salahkan akan banyak orang itu melempari dia sampai mati. Jadi ada risiko-risiko. Ketika dia mau datang kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Contoh saja lah begini saja. Kalau soal bicara soal kesalehan Bapak Ibu. Kita sama orang Hindu dan Buddha itu kalah Bapak Ibu. Kalah Bapak Ibu. Contoh saja lah. Perhatikan kita sekarang di kota Bali ini. Paling sedikit ku dengar teman kita itu. Apalagi kami kontrak di tempat orang Bali itu. Itu bikin canang itu saja. Itu mereka harus mengeluarkan tiap hari 15.000 sampai 25. Dan yang mereka lakukan tiap hari itu di 4 titik. Depan, dalam, belakang, dan sangganya. Tiap hari. Kali 7. Berapa Pak kira-kira Pak? Katakanlah 15 kali 7. Katakan 35.000 ya? Apa? Lebih ya?
Kira-kira gitu toh. Gitu toh. Betapa mereka mentaati Tuhannya. Kita ini sekali seminggu ketemu Tuhan. Minta diberkati berlimpah-limpah. Tapi kolektenya 2.000. Dari mana? Enggak logika itu cara hitung-hitungannya. Anda menabur misalnya benih sedikit begini. Anda mengharapkan 1 hektar dapat panen. Itu secara akal rasional enggak mungkin lah. Iya kan enggak mungkin. Coba bayangin, menghargai. Dan sembari saudara dengan bumbui, dengan kerohanian supaya dengan air mata gitu. Tuhan, berkatilah aku berlimpah-limpah. Pret. Jadi Bapak Ibu kami Tuhan, betapa kita ini harus betul-betul datang mendekat kepada Tuhan. Masa-masa ini perlu kita mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Harus mendekat Bapak Ibu. Karena hanya itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Amin. Belum lagi kehidupan kita. Malah belum lagi kita membawa status kita. Tahu status kita ketika kita percaya kepada Yesus? Kita menjadi terang dan garam dunia. Bukan hanya ngurusi diri kita loh ini. Tapi kita ini juga status kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Saudara tahu terang itu dalam bahasa Yunaninya namanya pos. P-H-O-S. Pos. Lalu bahasa Yunani itu diambil dari akar katanya, dari bahasa Inggris itu menjadi foto. Namanya potret. Jadi kalau kita ini adalah terang dunia, artinya kita ini potretnya Kristus. Kita ini potret Kristus, makanya dibilang kita seperti buku yang terbuka yang dibaca semua orang. Makanya ada kata pos, ya kan? Pos, foto, potret. Jadi kalau dibilang kamu terang dunia, artinya kamu sedang membawa apa? Fotonya Kristus. Kemana pun kita, coba gini, Anda sembunyikan kekristenanmu. Sembunyikan, kamu gak usah ngomong. Mungkin gak kamu kenal orang jauh sana, gak kamu ngomong. Tapi dari bicaramu begini. Pasti orang bisa tebak gini, kayaknya kamu orang Kristen ya. Pernah gak? Pernah Anda alami? Padahal Anda sudah sembunyikan kekristenanmu. Tapi dari gaya bicaramu, caramu berbicara, pasti orang akan mengatakan, kayaknya ibu orang Kristen ya. Pasti gitu. Kenapa? Karena memang status kita sudah menjadi garam dan terang. Karena kata kota yang terang itu kata tidak mungkin di bawah, tapi di atas. Orang akan melihat kita. Amin. Amin. Jadi pertama tadi bagaimana kita mengalami terobosan adalah dengarlah berita-berita tentang Yesus. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mendekat. Kalau ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam firman Tuhan, mendekatlah selagi aku berkenan ditemui. Ada masa-masa Tuhan sulit dan akan susah ditemui. Tapi ketika Tuhan membuka hatinya, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh. Posisi kita mendekat kepada Tuhan tidak seperti ini Bapak Ibu. Anda tahu kekristenan di Cina, sampai di bawah gua-gua mereka. Sampai Alkitab itu dikoyak-koyak berganti-gantian. Betapa mereka menghidupi begitu dengan ancaman itu. Ketika mereka datang mendekat kepada Allah, pemerintah setempat mengejar mereka dan membunuh mereka. Kita ini bebas Bapak Ibu. Kita masih bebas. Saya selalu terapkan dalam hidup ini. Selama penyakit itu tidak merobohkan aku. Saya pernah dulu mengalami alergi kayak gatal-gatal gitu. Keracunan apa semacam virus dalam darah gitu ya. Itu semua ini udah muka ini kayak udah bengkak-bengkak kayak gajah mada gitu. Kalau kena angin gak bisa. Tapi saya bilang Tuhan aku akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan aku kekuatan. Tetap Bapak Ibu. Sampai mau jatuh Bapak Ibu. Pegang gini-gini Bapak Ibu. Menyampaikan. Tetap aku berdiri. Selama penyakit itu tidak merobohkan aku. Tidak pantang bagiku untuk mundur. Dulu saya pernah main karate do Bapak Ibu. Kami diberikan suntikan adalah gini. Selama tanganmu di depan masih terangkat ke atas, ada pengharapan untuk menang. Jadi tidak mudah untuk menyerah. Saudara-saudara, masa ini mari kita mendekat. Yang kedua adalah dia masuk di tengah-tengah itu dan menjamah. Bapak Ibu, Tuhan gak perlu kamu yakinkan. Jangan katakan kepada Tuhan begini, Tuhan
apakah engkau mendengarkan doaku? Jawab, gak usah Tuhan kau yakinkan. Tuhan selalu merespon doa. Tapi yakinkan dulu dirimu sendiri. Seperti wanita ini bilang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Maka ketika dia melakukan tindakan itu, terjadilah kesembuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan kepada wanita ini. Dia mengalami pemulihan yang 12 tahun lamanya. Dia mengalami tekanan pendarahan itu. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh. Jadi apa sih itu artinya terobosan kan gitu? Pak Bultom ini bilang breakthrough, terobosan. Gitu. Kadang-kadang kita memakai istilah-istilah tapi kita nggak ngerti gitu Bapak Ibu ya. Ya, saya menemukan apa itu terobosan. Pengertian yang pertama adalah terobosan itu adalah mendobrak pertahanan musuh. Oh, kita tidak sedang berperang Bapak Ibu melawan musuh, berperang bawa senjata. Bukan itu. Mendobrak musuh itu dalam sekarang ini adalah rasa malas, merasa diri cukup, pendidikannya hebat, hartanya oke, bisnisnya kuat, zona-zona nyaman. Supaya kita mengalami terobosan, kita harus dobrak itu. Ini musuh-musuh yang membuat kita mandul dan tidak mau datang kepada Tuhan. Saya mendapatkan satu destinasi Bapak Ibu di Bali ini. Suka atau tidak suka, ini yang aku dapat dari Tuhan. Setiap kali di Bali ini, ada kan Bali ini kan bukan sekedar Bali, tapi apa? Pulau Dewata. Percaya enggak? Ada satu yang kutemukan dalam hidup di Bali ini adalah gini. Untuk doa bangun pagi itu sangat berat. Anda rasakan enggak itu? Kayak ada roh pelelap gitu. Kita mau doa gini, dia mesti itu malas sekali untuk bangun pagi. Berat sekali. Saya rasakan itu Bapak Ibu. Anda rasakan enggak itu? Untuk berdoa itu rasanya berat sekali. Ada kekuatan-kekuatan di luar itu yang begitu kuat gitu. Untuk menghancurkan, memandulkan iman kita. Karena memang iblis itu seringkali membenturkan kita dengan Tuhan. Kita dibenturkan dengan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua adalah roh adu domba. Masalah kecil aja kadang-kadang saya pikir gak masalah lah. Kita sering ribut dengan istri. Sedang beda pendapat gitu. Padahal sebenarnya tujuannya sama sebenarnya, cuma beda jalan aja gini. Dari sini aku, dari sini dia, nanti ketemu di sini gitu. Tapi entah kenapa bisa lo cekcok lo. Anda merasakan gak di rumah itu? Makanya kita harus tawan itu. Kita harus dobrak itu. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin. Karena apa? Karena memang Alkitab mengatakan bahwa perlawanan kita bukan darah dan daging. Tapi ada roh-roh di udara. Yang akan memandulkan kita. Anda tahu Bapak Ibu, kenapa ketika kita berdoa, iblis itu mengganggu. Supaya kita tidak berdoa. Karena ketika kau berdoa, doamu itu sudah membatasi gerak iblis Bapak Ibu. Doamu itu ruang lingkupnya iblis semakin kecil. Ngerti gak? Ruang lingkupnya makin kecil. Jadi kalau kamu berdoa makanya dia ganggu. Dia nggak mau melalui doamu, ruang geraknya semakin kecil, nggak mau dia. Makanya ada seorang filsuf berkata begini, jadikanlah doa itu, ya kan, menjadi gembok penutup malammu dan menjadi kunci pembuka pagimu. Karena ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, ruang gerak iblis itu seolah-olah terbatasi. Makanya dia nggak suka ketika kita mau berdoa. Ada doa pagi nggak sini? Haleluya. Anda berdoa nggak di rumah nih? Berdoanya berat banget ya. Ya jadi
kata terobosan itu sendiri adalah mendobrak pertahanan-pertahanan musuh. Rasa malas kita, merasa kita nyaman dengan keadaan itu. Dan apalagi sudah punya pendidikan, sombongnya bukan main, disapa nggak ada. Ada gitu? Di sini nggak ada. Tapi di sana sini banyak. Ya. Itu yang pertama pengertiannya. Yang kedua adalah, saya temukan kata terobosan tidak hanya mendobrak pertahanan musuh, tapi juga shortcut. Pada waktu saya 2 tahun di Bali ya, kami mengadakan retreat lah, kebaktian Padang ya. Lalu saya pertemukan anak-anak muda di Denpasar, Tabanan, bahkan Singaraja itu mau ketemu di apa namanya, di taman apa? Yang namanya di Tugu Jagung itu, taman apa namanya? Kebun Raya gitulah, gitu mengadakan ibadah Padang gitu loh. Ya, kita bawa bis atau mobil tanggung gitulah, kita naik gitu. Kita mengadakan ingin pemulihan penyatuan hati Bapa gitu, pemulihan hati Bapa gitu. Tapi bukan hadirat Tuhan malah yang datang. Tapi apa yang datang? Muntah-muntah semuanya. Gitu. Kenapa? Karena jalan Badugul itu kan begini Bapak Ibu. Gini. Muntah-muntah Bapak Ibu. Bukan hadirat Tuhan malah muntah-muntah, malah semua lemes. Mules perutnya. Nah sekarang pemerintah membuat sebuah terobosan. Namanya shortcut. Yang tadi 10 atau 12 putar gini, lalu disorong dari sini. Sekarang lihat ya, pernah ke Badugul gak nih? Pernah gak nih? Apa yang di Badugul? Gitu. Jadi pemerintah itu mengambil ini diterobos itu, menjadi membuat shortcut. Banyak shortcut. Supaya apa? Supaya melalui itu tadi 12 putaran begini tidak membuat orang yang namanya begini mules. Jadi paling tidak lagi jadi tinggal 3 putaran saja begini. Maksudnya adalah apa yang membuat kau tidak mengalami sebuah terobosan dalam hidupmu? Kau berputar-putar, berliku-liku. Buat ini roboh, buat itu hancur. Bisnis ini jatuh. Semuanya kayak berliku-liku gitu. Cari jodoh gak dapat-dapat. Ada di sini STMJ? Hah? Tahu STMJ? Sudah tua masih jomblo? Masih ada angkat tangan? Padahal jodoh itu sudah diatur Tuhan. Betul? Jadi kalau kamu belum dapat jodoh, jangan-jangan kamu sulit diatur Tuhan. Gak gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kamu mengalami seolah-olah berliku-liku, ambil tindakan, bikin terobosan, bikin shortcut. Kenapa bisa begini? Cari. Apa yang menjadi persoalannya sebenarnya? Sehingga kau tidak mengalami pertumbuhan. Satu ketika Bapak Ibu di 3 tahun pertama kami merintis di Bali Bapak Ibu, kami sudah 8 tahun. Saya frustasi Bapak Ibu. Kenapa ya jemaat ini gak bertumbuh? Ada apa ini? Berbagai cara kami sudah lakukan. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya temukan jawabannya. Tapi saya tanda petik sedikit berkompromi. Tahu berkompromi? Ternyata masalahnya ada di tengah-tengah salah satu majelis yang mempengaruhi jemaat itu. Pikirannya jelek, selalu membicarakan gereja, pokoknya gak puas lah dalam pelayanan. Kemudian juga kalau dia khotbah, kalau menyinggung perpuluhan, sedikit aja. Mereka yang kelompok-kelompok itu, yang sakit hati itu. Maka biasanya orang-orang yang sakit hati berkumpulnya kepada apa? Orang sakit hati Bapak Ibu. Itu ya, di dalam gereja sementara saya khotbah, dia apa tuh kan Pak Pendeta ceritanya uang melulu gitu. Nah full timer kami pemain keyboard Bapak Ibu tercemari Bapak Ibu. Pada sudah sekolah teologi ya. Dan menggalang semacam pemberontakan Bapak Ibu. Saya temukan. Nah yang ini saya tegur tapi yang ini tidak Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dia nanti mutung nggak ada main keyboard. Wah gimana ini? Jadi saya akan saya berkompromi Bapak Ibu. Tapi Tuhan makin hajar saya Bapak Ibu. Tuhan berikan jawaban melalui doa perenungan saya lagi nih. Kenapa kamu harus takut? Gereja itu adalah milikku. Maka aku akan menyelesaikannya. Bapak Ibu bicara soal namanya kerajaan Allah. Bukan bicara soal jumlah. Tapi ketaatan dan kesetiaan. Kalau rohmu yang menyembah Allah. Memang ada maksud rohmu menyembah Allah. Pakai kecek-kecek gitu begini. Tuhan berkuasa. Yes, yes, yes. Tuhan pakai tutup limun itu. Kalau memang rohmu menyembah.
memuji Tuhan. Enggak ada karena ini Bapak Ibu. Enggak. Bukan ini Bapak. Ini hanya sarana. Tapi Tuhan bukan butuh ini, tapi butuh ini. Amin. Amin. Jadi kalau ada yang berputar-putar begini, bikin shortcut. Cari masalahnya apa. Bikin bisnis begini, apa gitu. Ibu, karena ada baby di rumah, jadi ibu lagi stop namanya tenda biru Bapak Ibu. Mengenang masa-masa lalunya mungkin ada nama pacarnya tenda biru kan. Jadi bikin namanya serbu. Tema apanya namanya? Serba 10.000. Dan rencana mau nanti untuk puasa ini kita mau bikin namanya makan sepuasnya. Tapi ada jangka jamnya, jangan sampai dia ngobrol jam 10 makan, ngobrol ngopi-ngopi 2 jam, nanti udah masuk ke jam 12 kan gitu kan, makan lagi siang tuh, bangkrut kita kan. Jadi makan sepuasnya gitu, kita kasih makan sepuasnya, bayar dengan sekian kira-kira gitu. Kami mau cari terobosan. Untuk apa? Kami sedang menggalang dana Bapak Ibu. Menggalang dana kami sudah mudah diotonomkan Bapak Ibu. Jadi kami lagi bergumul mengontrak tanah Bapak Ibu. Dengan harga kalau kami perkirakan dengan harga katakanlah 5 sampai 7 juta karena itu renon Bapak Ibu. Jadi kalau kami ambil 3 atau 4 are atau 5 are berarti dia 7 kali 5, 35 kali rencana 10 tahun ke depan berarti 350 juta Bapak Ibu. Kami masih punya uang ya 20 juta Bapak Ibu. Dengan apa? Gerakan 1.000 setiap hari. Jadi kami kasih botol-botol kepada jemaat, mereka isi 1.000 Bapak. Ya, kami lakukan dulu bagian kami. Sisanya Tuhan yang melakukan bagiannya. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita berangkat dulu, berjalan dulu. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Saudara-saudara, mari bikin terobosan. Yang kedua adalah, terobosan yang kedua adalah itu berbicara akselerasi percepatan. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mencapai tujuan. Saudara tahu di tengah-tengah gelombang tidak semua bahan yang dibakar itu akan hangus. Kertas dibakar akan apa? Hangus Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang dibakar tidak hangus. Malah dia kokoh. Apa itu? Batu bata. Justru dia harus mengalami sebuah apa? Proses apa? Pembakaran. Tapi justru dia bukan makin meleleh tapi makin kuat. Jadi jangan merasa bahwa ketika Tuhan izinkan peristiwa itu Tuhan ingin merobohkanmu. Enggak. Supaya kuat. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya rumahmu adalah sebuah rumah 2 lantai atau 3 lantai. Lalu kemudian anakmu ada di sana. Waktu ada anaknya gitu. Tiba-tiba kebakaran Bapak Ibu rumahnya. Pakai tangga gitu. Mungkin karena tangga kayu lah kira-kira yang mudah gitu. Bukan beton gitu ya. Lalu kebakarlah tangga itu. Ketika terbakar di atas, anaknya minta tolong. Papa tolong, api, papa, aku gak bisa keluar kamar gitu. Iya. Lari bapaknya gitu. Tapi ketika dia mau ke sana, tangganya udah hancur. Anaknya makin teriak-teriak Bapak Ibu. Bapaknya keluar rumah lalu dilihat. Nak, di mana kamu? Papa, aku di sini gitu. Aku gak bisa melihat papa karena banyak apa asap itu ya, menggebul gitu. Lalu papanya bilang, jangan takut ya nak, lompat. Anaknya bilang gini, gimana aku mau lompat, aku gak melihat papa. Papanya bilang begini, lompat nak. Oke, mungkin kamu tidak melihat aku, tapi aku melihat kamu. Seringkali Tuhan izinkan itu. Tuhan bilang lompat. Tuhan gimana ini kok ini curang Tuhan. Ketika kita bertindak dengan iman seperti wanita ini jurang seharusnya nggak bisa kita lompatin, ya kan? Lalu ketika kita mengambil tindakan gini Tuhan memegang kita, cup. Nah tuh kamu bisa tuh.
Kalau Petrus tidak berani keluar dari perahu itu, maka dia tidak punya pengalaman berjalan di atas air. Berjalan dalam ketidakmungkinan. Kalau Petrus gak berani keluar dari perahu itu, Tuhan tolong. Kalau memang kau Tuhan izinkan aku berjalan. Lalu Yesus berkata apa? Welcome, mari. Kalau dia gini, Tuhan ini kan air. Tapi dia memandang Tuhan, bukan memandang keadaan. Dia berjalan. Dia keluar dari situ. Maka sesuatu terjadi. Dia berjalan di atas air. Jadi buat akselerasi percepatan. Tahun ini menurut saya adalah oke, dunia boleh perkirakan seperti Joko bilang dunia gelap, bisnis menghadapi resesi. Itu kan belum terjadi. Ya kan? Jadi belum terjadi. Masih apa? Iya. Jangan letakkan itu di apa? Pengharapan kepada. Letakkan pengharapan kepada Tuhan. Ayo kita berpikir gini. Ibu, lihat saya. Kita mulai coba apa ya? Ibu coba pikirkan secara mendalam ya. Ibu tangannya ada luka ini, kena silet. Sakit gak Bu? Coba rasa sakit ya. Lalu tiba-tiba di tangan ibu ada asam. Lihat perhatikan. Ini ada jeruk ini. Lalu saya iris, lalu saya peras ke luka ibu. Gimana perasaan ibu? Perih kan? Kadang-kadang kita belum, padahal barangnya belum ada. Jeruknya belum ada, kita bilang, kadang-kadang kecut. Kecut. Catat. Padahal sesuatu itu belum. Tapi kita sudah meraka-raka di sini. Silakan saja, enggak apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan. Sudah tahu enggak? Selalu ada pembelaan Tuhan. Selalu ada pembelaan Tuhan. Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Supaya kita capai kepada tujuan Tuhan. Percepatan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Sekalipun ada persoalan, gelombang. Tapi di sanalah percepatan Tuhan itu terjadi. Percaya Bapak Ibu ada istilah berkatakan begini. Di mana ombaknya besar, di situ ikannya besar. Di mana ada sebuah gelombang yang besar, maka keberhasilan itu sebenarnya ada di sana. Jadi jangan takut. Saudara kalau baca nanti Mazmur 23, Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Ibrani gini, saya terjemahkan bahasa Indonesia gini, kalau Tuhan itu menjadi bagianku, aku tidak butuh apa-apa lagi dalam hidup ini. Gitu dia bilang bahasanya, bahasa terjemahannya. Lalu di sana ada namanya 8 kata kerja. Ia membaringkan aku ke rumput yang hijau, mengenangkan aku ke air yang tenang. Ada 8 tanda kalimat 7 kata kerja. Lalu dari ke-8 itu disimpulkan menjadi Allah yang dipercaya Daud itu dalam Mazmur 23 adalah Allah yang Immanuel. Allah yang Immanu Elohim. Yang ada tetap menyertai di kala apapun. Diungkapkannya. Bahkan sampai dikatakan di dalamnya, sekalipun aku dalam lembah kematian pun. Ya seperti kesaksian Bapak Gembala ya, waktu itu kan. Ketrum listrik kan gitu kan. Ya, kan? Mungkin dia pikir itu untuk supaya merilekkan tubuhnya kan gitu. Urut gitu kan, ternyata beda kan gitu. Di tengah-tengah ancaman itu. Tuhan meluputkannya. Amin. Artinya kalau kita bisa simpulkan, mati tapi bangkit kembali dari kematian. Yang seharusnya secara logika itu, secara akal itu nggak mungkin itu terselamatkan. Menurut kesaksian beliau, nggak mungkin. Apalagi waktu ke strom itu ada air di sana. Nggak mungkin, Bapak. Tapi Tuhan masih punya apa namanya satu kepercayaan yang belum diselesaikan. Mungkin wis deh tak luput ke ya Pak Gembala, yo munggah meneh gitu, urip meneh, urip kan gitu. Kayak gitu. Tuhan kasih kemurahan. Makanya ada lagu pujian mengatakan kemurahanmu lebih dari hidup. Yang terakhir adalah
Kata terobosan itu mempercepat langkah. Saya gambarkan saja seperti ambulan. Hanya dua yang bisa menerobos itu. Pertama pemadam kebakaran, yang kedua apa? Yang punya jalan apa? Ambulan Bapak Ibu. Siapapun yang menghalangi, terobos. Yang gak penting-penting ini terobos. Seperti ambulan itu. Supaya mempercepat langkah dan terselamatkan. Kalau hidupmu sudah semakin suam-suam mengasihi Tuhan, nah terobos, bikin percepatan seperti ambulan itu, gitu percepatan. Misalnya komsel, ada komsel gitu, Anda ibarat komselnya jam 7, Anda datang jam 4 sore gitu, cepat kali kamu datang, supaya terobosan, bukan gitu juga. Anda mau cari kopi itu sama makan siang, makan malam itu. Bukan begitu-gitu juga gitu loh. Iya. Terobos. Percepat. Karena ini percepatan Bapak Ibu. Sebentar lagi Tuhan datang. Kita sebagai mempelai Kristus akan dijemputnya kembali. Ya. Cuma memang ada beberapa teologi, aku lihat pengacara-pengacara yang simpang siur di sana gitu loh. Kayak semacam kedatangan Tuhan tuh mereka buat itu semacam ancaman tuh. Tuhan mau datang. Kayak dramatisir itu. Tuhan mau datang, bikin teologi gini. Enggak gitu-gitu amat juga. Kalau mau Tuhan datang hari ini juga Tuhan bisa datang gitu. Harusnya kita bersuka cita. Katakan bersuka cita. Iya. Harusnya kita bersuka cita. Karena dia datang untuk menjemput kita di awan-awan. Untuk mengikuti pesta perkawinan anak domba di awan-awan. Dan sesudah itu kita akan diturunkan ke bumi dan memerintah 1000 tahun lamanya bersama dengan Kristus. Bukan di sorga namanya apa? Ada bidadari 7 bidadari. Emangnya Tuhannya begitu? Kan gitu juga gitu loh. Di sana tidak ada kawin mengawin Pak. Yang ada hanya kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Ini terus dulu. Ini kan untuk kemuliaan Tuhan. Enggak ada sempat-sempatnya kayak di ibadah gini. Sementara orang khotbahnya aja gitu. Di sana nanti. Makanya di bumi inilah persiapanmu. Kalau kau serius nanti kamu di sana di surga, nanti ketika ke surga. Betah untuk memuji Tuhan. Biasanya orang yang suka nyanyi dan memuji Tuhan itu awet muda Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Kalau orang mari bersorak bagi Allah. Kelihatan wajahnya. Saya sudah usia hampir 54 tahun Bapak Ibu. Masih kayak anak muda kan? Kenapa tertawa? Ada masalah? Tapi jangan juga kita merasa merasa muda terus itu kan. Ada istilah mengatakan ini, rambut putih itu adalah kutukan Tuhan. Kata apa? Sadar lo udah tua gitu. Tapi sekarang uban kan gak tergantung tua toh? Iya. Jadi Bapak Ibu mari kita bersama-sama mengalami terobosan seperti wanita pendarahan ini. Ya. Dengar firman Tuhan, pengharapan timbul. Saya percaya kalau banyak mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka pengharapan itu selalu timbul dalam hati kita. Maka ketika kita bertindak, Tuhan yang di depan. Yang kedua adalah mendekat ketika ada masalah. Jangan menjauh dari Tuhan. Banyak di corona ini ku tengok bukan malah datang kepada Tuhan, malah menjauh. Dan yang anehnya merasa nyaman gitu ya. Udah mulai onsite. Jadi dia bisa duduk pakai. Saya lihat di ibu-ibu ibadah Bapak Ibu. Pakai celana gini, celana pendek gitu. Duduk sambil gini, maaf ya. Gini di meja gini, sambil minum kopi gini. Itu kah ibadah? Udah nyaman pola-pola seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau saudara mahasiswa teologi ya, saya kasih judul deh. Nanti kapan-kapan saya khotbah lagi kalau Tuhan percayakan. Ibadah dalam paradigma yang baru. Dalam era digital seperti sekarang ini. Angkat itu Bapak Ibu. Saya ini dulu gitu pernah mengangkat itu di luar batas itu. Waktu S1 saya Pak. Saya angkat tahu nggak? Saya tuh kalau teologi ya. Tapi tahu nggak judul skripsi saya? Kedokteran. Analisis kritis teologis teknologi cloning. Berdasarkan penciptaan manusia menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Loh, pusing loh. Saya menjadi skripsi terbaik.
Saya kolerasikan antara pengetahuan di luar sana dengan teknologi, dengan bagaimana tentang penciptaan manusia. Karena manusia sudah akan mengkloning manusia, Bapak Ibu. Berarti tidak lagi menghargai Tuhan sebagai otoritas. Nanti Bapak ini nanti bisa dibikin 1000 Bapak Ibu. Istrinya bingung, suamiku yang mana ya? Iya, suamiku yang sing endi, bojoku sing endi yo. Dipek uang kayak gitu kan. Iya toh? Sakit ngertos boten. Wonten niki meriang apa tiang Jawi? Wonten kah? Kalau saya kok orang Jawa gitu, proses derek ingkang kinase, sak menika pun kita badhe ngrungokke sabdane Gusti Allah. Sumangga kita jumeneng. Duh Gusti in kraton swarga. Iya. Yang pertama adalah terobosan itu dobrak pertahanan musuh yang membuat kau rasa nyaman, merasa ini masih semua itu dobrak gitu. Yang kedua adalah buat shortcut, jalan pintas supaya hidupmu tidak berliku-liku. Apa masalahnya? Ketemu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah akselerasi percepatan. Yang keempat adalah mempercepat langkah. Penyelamatan. Semakin seperti ambulan itu diterobos gitu supaya bisa menyelamatkan orang yang sakit ini. Dan tidak terjadi kematian iman. Amin. Mari kita bangkit. Berdiri bersama-sama. Para pemusik, imam musik. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batu dan tuntutanku, Yesus, kau dia mendengar akan berita firman Tuhan, pengharapan itu timbul. Mendekat kepada Tuhan dan bertindak dalam iman, maka sesuatu terjadi. Haleluya. Biar ini menjadi doa kita
Pujian ini adalah doksiologi, pujian, doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, Penolongku dalam kesesakan, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak PDM Leonardo Gultom. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 15 Februari pukul 6 sore bertempat di gereja, dilayani oleh Ibu Pastor Esther Lina. Shalom, mari bergabung dalam Surga di Keluargaku setiap hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom online. Tuhan Yesus memberkati. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Hai guys, mari bergabung dalam ibadah Yud Setiap hari Sabtu di gedung gereja jam 6 sore. Sampai jumpa. Ibadah Raya Minggu 19 Februari pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Effendi Tahir. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu ibadah bisa berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Engkau mengajar kami untuk melakukan suatu terobosan Tuhan. Ketika kami berserah kepadamu Tuhan, bukan berarti kami berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Tapi Engkau mau kami bertindak melalui suatu terobosan dan memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan berserta dengan kami. Dan kalau Tuhan berserta dengan kami Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus dekat kepadamu Tuhan. Mempunyai saat-saat teduh setiap pagi bersama Tuhan. Sehingga kami tahu, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati hambanya Bapak Pendeta Gultom Tuhan. Yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai terus. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru di dalam jemaat, di dalam gerejanya Tuhan. Segala niat-niat orang jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka 1 minggu ke depan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi masalah mereka. Kalau mereka mau berserah kepada Tuhan dan mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Apapun yang menjadi kendala mereka, kalau mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka aman dalam tangan Tuhan.
Tuhan terus akan menyertai, melindungi, memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat, menjauhkan dari segala sakit penyakit, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan akan membuat mereka terus berhasil dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menjadi perisai kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhanlah yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai engkau. Dan oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.